Nah, itulah salah satu cara yang menimbulkan makrifat kita kepada Allah, itu menimbulkan kecintaan kepada Allah. Maka kejinakan hati itu dapat berhasil dengan terus-menerus berzikir, dan makrifat itu dapat berhasil dengan terus-menerus berpikir dan cinta mengikuti makrifat dengan pasti. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum ala nabi. Taat adalah makanan bagi hati. Taat adalah makanan bagi hati. Maksudnya adalah kesembuhannya hati yang sakit. Hati yang sakit itu disembuhkan dengan taat. Kekekalannya, maksudnya hidupnya hati. Hidupnya hati. Keselamatannya di akhirat. Kebahagiaannya dan merasakan kenikmatannya dengan bertemu Allah Ta'ala. Maka tujuan adalah, maksud daripada taat itu adalah kelezatan, kebahagiaan dengan bertemu dengan Allah saja. Nah, itu hati. Dan tidak merasakan kenikmatan dengan bertemu dengan Allah kecuali orang yang meninggal dunia dengan mencintai Allah Ta'ala dan ma'rifat kepada Allah. Dan tidak merasakan kenikmatan dengan bertemu dengan Allah kecuali orang yang meninggal dunia dengan mencintai Allah Ta'ala dan ma'rifat kepada Allah. Dicabut roh itu sakit. Dalam berbagai riwayat disebutkan sakitnya itu macam 300 kali dicencang lawan pedang. Sakitnya itu kadakawa dirubah. Siapapun merasakan sakit mati itu, karena mati ya macam itu. Sama obat tuh pahit. Siapapun merasakan obat tuh pahit. Mati sakit, siapapun merasa. Tapi kadang-kadang manusia itu mati, ada yang sakitnya kurang, ada yang sakitnya hilang sama sekali, ada yang bertambah sakit daripada 300 cancangan pedang. Nang menambah kurangnya sakit itu apa? Hati manusia. Kalau sakitnya mati tetap kada lebih kada kurang daripada sekitar 300 kali cancangan pedang. Tapi ada orang yang mati tak kurihing, bukan kada sakit matinya kada, cuma karena hatinya bertemu dengan Allah. Kegembiraan hatinya itulah yang membuat sakitnya itu kada terasa. Kalau terasa juga hilang, karena nang dihadapinya adalah kebahagiaan yang abadi. Nah, orang nang mati mencintai dunia, rumah pajang ditinggalkan, kendaraan pajang ditinggalkan, bini pajang ditinggalkan, hati sudah sakit. Ditambah lagi mati itu sakit, bertambah sakit. Sakit matinya aja sudah sakit, ditambah pulang hati yang bergantung kepada dunia, kepada yang pajang ditinggalkan, bertambah sakit.
Nah, jadi orang-orang yang mencintai Allah, yang ma'rifat kepada Allah, mereka itulah yang bisa merasakan kenikmatan mati itu, bukan kada sakit. Nah, sama halnya orang yang hendak operasi. Ujar dokter, ikam kalau ini operasi, ikam bisa melihat, bisa mendengar, ikam bisa buka kina. Menikam kada operasi ini nih, jangankan melihat mendengar kada, berdiri aja kada kawa, berduduk kada kawa, menikam kada operasi. Tapi kalau ikam operasi, lalu kita operasi dengan senang hati, kita operasi itu dengan senang hati, bayar lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu bayang-bayang begitu untung operasi bisa buka, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bersuara. Pada operasi sakit, tetap sakit operasi itu. Tapi karena bayang-bayang kita demikian, sakitnya jadi hilang. Dengan senang hati, dengan nikmat kita menjalani operasi itu. Karena di hadapan ada bayang-bayang kebahagiaan ke lapangan. Ya kurang lebih macam itu. Dan tidak merasakan kenikmatan dengan bertemu dengan Allah kecuali orang yang meninggal dunia dengan mencintai Allah Ta'ala dan ma'rifat kepada Allah, dan tidak mencintainya kecuali orang yang ma'rifat kepadanya Allah. Sudah jelas kada akan mencintai Allah Ta'ala itu kecuali orang yang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak jinak hatinya dengan Tuhannya kecuali orang yang lama zikirnya kepadanya. Mengetahui hati kita jinak kadanya, yang paling inting antara lain bangun guri. Itu ukuran orang-orang yang jinak kepada Allah. Salah satunya, setelah bangun guring, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada yang kita ucapkan oleh mulut kita, apa yang diingat oleh hati kita. Bangun guring. Bila bangun guring itu kita bangun guring, sadar alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Ini salah satu tanda orang yang jinak dengan Allah. Jinak dengan Allah. Begitu bangun guring langsung yang diingatnya alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Nah, mengetahui kelakuan seseorang, hati seseorang, imbah guring. Kakan-kakan tuh bangun guring pepainan aja carinya. Kenapa? Hatinya memang pepainan, hatinya boneka-boneka. Bangun guring itu mencari pepainannya. Orang yang ahli usaha bangun guring kalkulator dicari. Kalkulator. Orang yang ahli kitab, ahli mutalaah bangun guring kitab aja dicari itu. Nah, tergantung keadaan hati kita. Maka kejinakan hati itu dapat berhasil dengan terus-menerus berzikir. Kadakawa hati kita jinak lawan Allah. Kadakawa kita bangun guring itu alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Kalau kita kada banyak zikir kepada Allah, kadakawa. Orang yang banyak zikir hanya kawa jinak lawan Allah. Takajud nang apa? Allah. Datang nikmat Allah. Datang musibah Allah. Karena hatinya sudah jinak kepada Allah. Nah, itu kadakawa kita dapat, kadakawa kecuali kita orang yang banyak berzikir dahulu kepada Allah. Maka kejinakan hati itu dapat berhasil dengan terus-menerus berzikir. Dan ma'rifat itu dapat berhasil dengan terus-menerus berpikir. Kayak apa supaya kita ma'rifat dengan Allah? Modalnya berpikir.
Bila kada berpikir, kada akan dapat ma'rifat kepada Allah. Nah, apa nang dipikirakan supaya kita bisa ma'rifat? Banyak macam-macam nang dipikirakan. Antara lain para ulama menjelaskan nang perlu ditafakkurkan agar kita mengenali Allah adalah ma minna ilallah wa ma minallah ilaina. Nang kita pikirkan itu antara lain adalah nang perlu untuk menumbuhkan ma'rifat tadi, apa persembahan kita kepada Allah dan apa berian Allah kepada kita. Pikirkan itu. Apa persembahan kita kepada Allah dan apa berian Allah kepada kita. Pikirkan. Allah memberikan kita mata, hidung, telinga, batis, tangan, nyawa, kesehatan. Allah memberikan kita nikmat, memberikan kita hendak makan, memberikan kita selera, memberikan kita macam-macam. Kita pikirkan terus berian Tuhan lawan kita nih. Hanya kita pikirkan nang apa nang kita persembahkan kepada Allah. Taat mata kita kayak apa lawan Allah, taat telinga kita kayak apa lawan Allah, taat mulut kita kayak apa lawan Allah, taat ini kayak apa lawan Allah. Nah, kalau kita total jumlahnya sama dengannya kita kurang. Nah, dalam kekurangan itu Allah kada akan merubah pemberiannya kepada kita. Padahal kita hari ini kalau ditotal banyak dari Allah ketimbang dari kita. Tapi Allah tetap sayang lawan kita. Allah tetap memberikan nikmat kepada kita, tetap memberikan udara kepada kita, memberikan rezeki kepada. Padahal kita total sudah rugi. Orang tuh berdagang di modali rugi, modali pulang. Isuk lapor rugi pulang, modali pulang. Oleh si bos nih. Isuk laporan rugi pulang, hari-hari tambah modal, kalau ada untung-untungnya. Nah, itulah salah satu cara yang menimbulkan makrifat kita kepada Allah, itu menimbulkan kecintaan kepada Allah. Maka kejinakan hati itu dapat berhasil dengan terus-menerus berzikir, dan makrifat itu dapat berhasil dengan terus-menerus berpikir dan cinta mengikuti makrifat dengan pasti. Mau kita berpikir macam itu, asalkan kita punya hati saja, asalkan hati kita masih hidup saja, pasti cinta kepada Allah. Pasti, asal kita punya hati. Rasulullah mengatakan jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati manusia nih cinta kepada orang yang berbuat baik lawan inya. Itu tabiat manusia, tabiat hati. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati manusia cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Orang tuh berbuat baik jaga pada kita, hati kita cinta tuh lawan inya. Asal kita berisi hati, asal punya hati. Arti punya hati itu hati kita masih normal, hati kita masih hidup, hati kita masih peka. Nah, tapi kalau orang sudah punya mata hati buta, hatinya sudah mati, kayak apapun orang baiknya lawan inya kada peduli. Air susu dibalas air tuba, iyan itu orang kada punya hati. Nabi mengatakan tabiat hati itu cinta kepada orang yang berbuat baik lawan inya. Sekarang kita ukur-ukur siapa yang paling berbuat baik kepada kita. Hakon lah orang menjadi muda 10 kali rugi terus kita. Siapa aja nang sugih. Kuitan gin kayak apakah? Mun hakon lagi mudali dagang rugi. Nah, Allah Subhanahu wa taala setiap hari kita rugi. Pemberiannya lawan persembahan kita selalu kalah persembahan kita. Tapi setiap hari Allah masih menambah anugerah, menambah nikmat kepada kita. Nah, kalau kita bertafakkur macam itu, kita akan kenal bagaimana pemurahnya Allah,
Bagaimana sayangnya Allah. Bila kita kenal sayangnya Allah kayak apa lawan kita, otomatis kita bisa cinta kepada Allah. Nah, cinta kita kepada Allah tergantung dengan ma'rifat kita tadi, kada boleh tidak. Dan hati itu tidak kosong. Arti tidak kosong, tidak bisa, kada kawa. Dan hati itu tidak kosong, artinya kada kawa untuk terus menerus berzikir dan berfikir, kecuali apabila ia si hati tadi kosong dari kesibukan dunia. Itu sudah jelas. Allah tidak menjadikan hati manusia dua, sebuting aja hati, masuknya beantri lagi hibak kada kawa di isina lain. Nah, bila kadang ini sudah keluar, hanya yang sebuting pulang masuk. Nah, selama hati kita masih sibuk dengan kesibukan dunia, maka hati yang selalu berzikir, hati yang selalu tafakur kada kawa. Kenapa? Karena dunia kada sing kaluaran, antrian nih panjang benar. Dan hati itu tidak bisa untuk terus-menerus berzikir dan berfikir kecuali apabila ia kosong dari kesibukan dunia. Dan hati tidak kosong dari kesibukan dunia kecuali apabila nafsu syahwatnya terputus daripadanya. Dunia kada mau pindah di hati kita, kecuali kita kada kepingin lagi lawan inya, hanyarnya pindah. Selama masih kita kepingin dengan dunia ini, tetap inya bertunggu di hati kita. Dunia nama nunggui, zikir kada kau masuk, tafakur kada kau lagi masuk. Dan hati tidak kosong dari kesibukan dunia kecuali apabila nafsu syahwatnya terputus daripadanya, sehingga ia menjadi condong kepada kebaikan, berkehendak kepadanya kebaikan, lari dari kejahatan, lagi membenci kepadanya kejahatan itu. Nah, kalau sudah keinginan kita kepada dunia ini putus, otomatis hati kita berkehendak kepada kebaikan, lari daripada kejahatan dan benci kepada kejahatan. Hanya saja condong ia, kepingin ia artinya. Hanya saja kepingin ia atau hanya saja mau ia si hati kepada kebaikan dan taat apabila ia si hati itu mengetahui bahwa kebahagiaannya di akhirat itu tergantung dengannya taat tadi. Hati kita nih mau kapingin taat, mau kapingin beribadat, syaratnya apa? Tahu maka bahwa kebahagiaan kita di akhirat tergantung ibadat, kesenangan kita di akhirat tergantung taat kita. Tahun itu hanya hati mau kapingin lawan taat. Sebagaimana orang yang berakal cenderung suka kepada membakam besungu dan pengeluaran darah, karena tahunya bahwa keselamatannya itu pada keduanya, bakam dan mengeluarkan darah tadi. Apabila ia berhasil, apabila dapat, artinya apabila dapat pokok kecenderungan kepada taat. Nah, hati kita ini sudah ada kepingin kepada taat, hati kita kepingin kepada kebaikan, hati kita kepingin berbuat segala macam yang disenangi Allah. Dengan makrifat, dengan sebab tahu artinya bahwa akhirat itu kebahagiaannya tergantung dengan taat,
sudah makrifat, kita sudah tahu bahwa kebahagiaan akhirat tergantung lawan taat. Tahu itu, hati kita ada condong kepada taat. Nah, maka hanya saja kuat kecenderungan itu dengan beramal, dengan tuntutan kecenderungan dan mengakali atasnya. Ini hati kita sudah tahu bahwa kebahagiaan akhirat tergantung lawan taat kita di dunia. Tahu sudah itu. Lalu hati kita kepingin taat. Nah, kepingin taat ini menjadi kuat apabila anggota zahir kita ini mendukung kepada kecenderungan itu. Mendukung. Kalau kada didukung, tabulik pulang kainanya. Hati hendak taat, tapi kada digawi ketaatannya. Hati hendak taat kada digawi, akhirnya hilang kayaknya kehendak taatnya itu kada lagi. Kenapa? Karena kada didukung terus. Karena sesungguhnya mengekali atas tuntutan sifat hati. Sifat hati hendak taat tadi, baik sudah. Dan kehendaknya dengan beramal itu berlaku sebagaimana makanan dan makanan pokok bagi sifat tersebut, sehingga mantap sifat dan kuat disebabkannya. Nah, kalau keinginan hati kita hendak taat nih, kita dukung, gawi, laksanakan, hendak taat, laksanakan. Itu sifat kehendak taat nih menjadi kuat dan mantap di dalam hati, akan menjadi kokoh. Bila sekali hendak saja kada dihiraukan, akan lemah dan hilang. Contohnya, orang yang cenderung suka atau mau kepada menuntut ilmu atau mencari kepemimpinan, orang hendak jadi pejabat, orang nang hendak jadi tuan guru, atau orang nang hendak jadi pejabat, itu tidaklah kecenderungannya pada permulaan kecuali lemah. Orang hendak jadi tuan guru, orang hendak jadi pejabat, itu keinginan hatinya masih di bawah 50%. Masih di bawah. Tapi hati ada hendak jadi ulama, hati hendak ada jadi umara. Nah, maka jika ia mengikuti tuntutan kecenderungan dan ia menyibukkan diri dengan ilmu pendidikan kepemimpinan dan amal perbuatan yang dicari bagi yang demikian, maka semakin kuat kecenderungannya dan mantap serta sulit atasnya melepaskan diri daripadanya. Orang nang hendak jadi pejabat, ini hendaknya bebayah hanya di bawah 50%, tapi hendak jadi pejabat. Nah, begitu ia sudah mulai melaksanakan kehendaknya, mengumpulkan ijazah cari, mendaftar, umpat kampanye, nah kada kau melapas lagi sudah itu. Kenapa? Semakin kuat, kan didukung oleh amal zahir. Nah, itu juga kita perbuatan baik bila didukung bertambah kuat. Bila kada dihirani kehendak baik hati, lemah jadinya dan hilang. Kalau ia bertentangan dengan tuntutan kecenderungannya, hati hendak berbuat baik cuma kada digawi aja, maka lemahlah kecenderungannya dan hancur dan kadang-kadang hilang dan terputus. Nah, jadi di sini Imam Ghazali menjelaskan ini perbedaan antara niat dan amal zahir. Niat inilah pemula, berkehendak tuh niat. Amal zahir pendukungnya aja sebenarnya. Pendukung. Pemula kalau pendukung mana baiknya? Baik pemula. Nah, itu niat lebih baik daripada amal zahir tadi. Nah, ke situ kembalinya. Bahkan orang yang memandang kepada wajah yang bagus umpamanya, orangnya bungas, kita lihati, maka tabiatnya condong kepadanya dengan kecenderungan yang lemah. Kalau kita melihat orang tuh bungas, maka kita lihat bungas, ketujuh,
Tapi sekali aja melihat, kayaknya berangsur-angsur akan hilang pada ingatan kita. Hilang. Nah, jikalau ia mengikutinya dan berbuat menurut tuntutan kecenderungan tersebut, lalu ia terus-menerus memandangnya, duduk-duduk dan bergaul serta bercakap-cakap, niscaya semakin kuat kecenderungannya. Orang tuh bungas, pandangi belawas, tatayi duduk, pandiri makin sulit memisahkannya. Nah, itulah hati artinya. Nah, jadi macam memandiri, memaraki duduk, itu amal zahir tuh. Amal itu pendukung bagi kecenderungan yang asal di dalam hati. Sehingga kalau dari ikhtiarnya, maka ia tidak melepaskan diri daripadanya. Jika ia menghentikan dirinya pada permulaan, melihat bungas, sekilas ampih, ingat situ aja, dan ia menyalahi tuntutan kecenderungan mestinya diparaki pulang, dihimati kayak itu, ini kada bejauh inya. Niscaya yang demikian itu seperti memutuskan makanan dan makanan pokok dari sifat kecenderungan, dan demikian itu adalah cegahan dan tulakan di hadapannya, sehingga ia lemah, hancur dengan sebab itu, tercegah dan terhapus. Maka itulah artinya perbandingan antara niat yang merupakan bagian taat dan amal zahir yang merupakan bagian taat. Nah, ingat situ. Begitu pula semua sifat kebaikan dan taat, semuanya adalah yang dikehendaki dengan akhirat.